Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudar Farouk, NIM 2265010 kelas A. Jadi video kali ini saya akan mereview materi pengantar manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti perkodean, halal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, masalah, proses, terminologi, manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu yang pertama personal, yang kedua masalah berkaitan dengan produk, proses, dan proyek. Tambahan tapi sangat penting, 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal mendapat tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak dapat berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek teknis, pimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Terus yang ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. 4. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Terus 5. Pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Terus yang ketiga, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pimpinan tim. Kemampuan yang harus dimiliki pimpinan tim yaitu ada 7. 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah, problem solving. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Terus ini masalah berkaitan dengan produk, yaitu ada 6. Salah sesuatu yang menganggap tercapainya tujuan atau dalam kurung goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Yang ketiga, ruang lingkup masalah. Konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Terus tujuan informasi, objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output perangkat lunak. Terus fungsi dan unsur kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri yang khusus yang akan ditekankan? Terus ini ada project. Adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Terus ada manajemen proses adalah aktivitas mengimplementasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. 1. Keterbatasan lingkup proyek, project constraint. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. 1. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity,
kesempatan, limitations, keterbatasan, kompetensi. Terus ada cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proses harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Oke, yang kedua fase proyek, project phase, persiapan, initiating, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah, perencanaan, planning. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir, requirement catering, pelaksanaan, eksekusi, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Terus yang keempat, pengawasan dan controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Terus yang kelima, sosialisasi, close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders klien. Terus dokumentasi proyek, setiap jenis dokumentasi atau rekaman tertulis didasarkan selama siklus hidup suatu proyek. Terus satu, dokumen konsep proyek. Dokumen ini berisi ringkasan visi dan tujuan proyek yang diungkapkan oleh klien atau pemangku kepentingan awal. Yang kedua ada dokumentasi kebutuhan proyek. Dokumen yang merinci persyaratan, spesifikasi, dan fitur yang diperlukan untuk proyek. Terus yang ketiga, dokumen persetujuan. Dokumen yang menunjukkan persetujuan resmi untuk memulai proyek mengalokasikan sumber daya. Terus yang keempat, dokumentasi lingkup proyek. Dokumen yang mendefinisikan lingkup proyek termasuk anggota tim, sponsor, dan elemen-elemen proyek yang harus diselesaikan. Terus yang kelima, dokumen perencanaan proyek. Dokumen yang berisi rencana kerja, jadwal, alokasi, serta sumber daya dan strategi manajemen risiko untuk proyek. Terus yang keenam, dokumen pengendalian. Dokumen yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan progres proyek, termasuk laporan kemajuan dan analisis risiko. Terus 7, dokumen pelaporan. Dokumen yang digunakan untuk mengomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan bulanan atau mingguan. Terus yang ketujuh, dokumen hasil proyek. Dokumen yang berisi hasil kerja proyek seperti produk laporan atau deliverables lainnya. 8, dokumen aplausus proyek. Dokumen yang digunakan mengapresiasi kinerja proyek dan pelajaran yang dapat dipetik dan pengalaman tersebut. Terus konstruksi dalam manajemen proyek, scoping, ruang lingkup, planning, perencanaan, estimating, perkiraan, scheduling, penjadwalan, organisasi, pengorganisasian, direktif, pengarahan, controlling, pengontrolan, closing, penutupan. Terus mencapai tujuan utama, tepat waktu, anggaran, kualitas yang memadai, kepuasan kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, penilaian persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar. Evaluasi fase proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek itu pertama, tujuan yang tidak didefinisikan yang jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, perubahan lingkungan eksternal. Terus ada kompetensi manajemen proyek. Seorang manajer proyek sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek yang efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Pertama, pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptable, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, kemampuan evaluasi fase proyek.
Oke, mungkin sekian review dari saya.